hati-hati, semakin kita mengejar kehidupan dunia, semakin sesungguhnya kita pun dikejar oleh kematian, karena kematian itu semakin dekat dengan kita. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu. Syukur alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum bapak, kaum ibu, generasi muda, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Satu ketika sahabat Rasul yang bernama Uzaifah bin Yaman, dia adalah seorang sahabat yang hampir boleh dikatakan tidak pernah absen dalam setiap jihad bersama Rasulullah SAW. Dia adalah seorang sahabat yang luar biasa, ibadahnya bagus, keilmuannya diakui oleh Rasulullah, dan gagah berani di medan perang. Sangat banyak sekali amal ibadah yang dilakukan olehnya. Bahkan dia termasuk kategori di antara sahabat yang diduga kuat insyaallah akan menjadi penghuni surga. Di satu hari ketika dia duduk sendiri, lalu kemudian tak lama setelah itu dia pun tertawa sendiri. Tapi anehnya setelah itu dia pun kemudian menangis sendiri. Sahabat lain yang menyaksikan kejadian ini merasa aneh dengan kondisi itu, lalu kemudian bertanya kepadanya, "Wahai saudaraku, apa yang menyebabkan engkau duduk sendiri lalu kemudian tertawa sendiri, dan tak lama setelah itu engkau pun menangis sendiri?" Lalu dia pun kemudian menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama yang menyebabkan aku tertawa sendiri, pertama, melihat orang yang mengejar-ngejar kehidupan dunia sementara dia tidak sadar sesungguhnya dia pun dikejar-kejar oleh kematiannya. Kita hidup Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan dunia ini sebetulnya tidak lain tidak bukan adalah sebagai ujian bagi diri kita. Siapakah kemudian yang terbaik amal kita, bukan siapa yang terbaik dalam mengumpulkan harta dan kekayaannya. Semakin kita sibukkan diri kita untuk mengejar dunia, semakin kemudian tidak akan pernah terpuaskan diri kita dengan kehidupan dunia ini. Bukan berarti Islam memandang tidak penting dunia ini, tetapi dunia ini mestinya kemudian dijadikan sebagai jalan bagi kita untuk mendapatkan akhirat yang membahagiakan secara abadi bagi kehidupan kita nanti. Maka oleh sebab itu Allah mengingatkan di dalam ayatnya bahwa sesungguhnya kita diciptakan, baik kematian dan kehidupan itu sendiri tidak lain tidak bukan adalah sebagai ujian bagi diri kita. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, tidak lain tidak bukan sebagai ujian siapakah di antara kita yang terbaik amal ibadah kita. Maka oleh sebab itu kita tidak boleh lalai dalam kehidupan dunia ini, asyik mengejar-ngejar kehidupan dunia sementara kita tanpa disadari kita pun dikejar-kejar oleh kematian. Kalaulah boleh saya ibaratkan, misalnya dari posisi tangan kanan saya ini awal kehidupan kita, lalu kemudian akhir kehidupan kita posisi di sebelah kiri saya ini misalnya sudah ditetapkan oleh Allah. Semakin kita habiskan waktu-waktu kita, semakin kemudian kita semakin dekat dengan kematian kita. Oleh sebab itu hati-hatilah kita. Makin tua kita Bapak Ibu sekalian, makin kadangkala lupa diri. Ada dua hal yang kadangkala memang tidak pernah tua dia, malah kemudian semakin lama semakin besar seiring dengan semakin tuanya umur kita. Yang pertama adalah mengumpulkan harta atau rakus dengan harta. Semakin tua kita kadangkala semakin rakus dengan harta kita. Apa buktinya? Contohnya sederhana saja. Kadangkala pakaian di rumah kita sudah 30 tahun kita pun tidak mau mensedekahkannya, masih juga kita simpan, seakan kemudian itu masih memberikan nilai manfaat bagi diri kita, padahal kita tidak pernah memakai pakaian tersebut. Alangkah baiknya kemudian jauh-jauh hari dulu mungkin sudah selayaknya kita sedekahkan, tapi asyik juga kita simpan, asyik juga kita timbun tanpa disadari oleh kita. Sesungguhnya kemudian kita telah mulai dikendalikan oleh besarnya nafsu kita untuk mengumpulkan harta.
Lalu yang kedua yang tak pernah tua dalam hidup ini adalah panjang angan-angan. Orang yang tua makin tua pasti juga makin panjang angannya agar kemudian panjang umurnya. Maka kadangkala banyak orang yang lupa diri dalam kehidupan dunia ini. Malah kemudian ada ulama yang mengatakan bahkan kemudian nafsu itu sendiri kadangkala melupakan posisi umur dari orang yang bersangkutan itu sendiri. Maka oleh sebab itu peringatan yang disebutkan oleh Uzaifah bin Yaman ini mengingatkan diri kita, hati-hati, semakin kita mengejar kehidupan dunia, semakin sesungguhnya kita pun dikejar oleh kematian, karena kematian itu semakin dekat dengan kita. Yang kedua yang membuatnya dia tertawa sendiri adalah melihat orang yang tertawa terbahak-bahak sementara dia tidak sadar apakah dengan tawa terbahak-bahaknya itu Allah ridho kepada dirinya atau justru Allah murka kepada dirinya. Maka di dalam Islam kita diingatkan, falyadhaku qalilan walyabku katsiran. Persedikitlah tertawa terbahak-bahak, tapi tangisilah diri kita tentang apa yang telah kita lakukan pada masa lalu kita. Kita telah habiskan waktu kita, boleh jadi menghabiskan waktu tersebut mungkin terlalaikan ibadah oleh kita pada Allah, mungkin juga terlakukan dosa dan kesalahan oleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ketika ditanya kepadanya, apa yang menyebabkan engkau menangis sendiri? Lalu kemudian dia pun menjawab, yang menyebabkan dia menangis sendiri pertama adalah firaqul ahibba, teringat dengan peristiwa wafatnya Rasulullah SAW. Dan rata-rata seluruh sahabat seperti itu. Satu ketika datang seorang Arab Badui, orang Arab suku pedalaman yang belum pernah jumpa dengan Rasulullah. Lalu kemudian dia temui Abu Bakar dan Umar, lalu bertanya kepada Abu Bakar dan Umar bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. Abu Bakar dan Umar bin Khattab tak bisa menjawab kecuali dengan tangisan saja. Di ujung tangisannya dia keduanya pun mengatakan, kalau ingin tahu bagaimana akhlaknya Rasulullah, maka tanyakan kepada Ali bin Abi Thalib, sepupunya sekaligus menantunya. Begitu sampai pada Ali bin Abi Thalib, ditanya pada Ali bin Abi Thalib, terharu Ali bin Abi Thalib, lalu kemudian menangis. Setelah berhenti menangis, lalu kemudian dia pun berkata, sebelum aku uraikan pertanyaan engkau tersebut jawabanku, maka tolong ceritakan kepadaku bagaimana indahnya kenikmatan dunia ini. Maka kemudian orang Arab Badui tersebut pun mengatakan, wahai Ali, bagaimana mungkin aku akan menceritakan begitu banyaknya kenikmatan dunia ini, terlalu luas, terlalu banyak. Maka kemudian Ali pun mengatakan pada orang Arab Badui tersebut, engkau saja menceritakan kenikmatan dunia tak bisa engkau, sedangkan Allah menyebut kenikmatan dan kesenangan dunia tersebut dengan kalimat mata'un qalil, kesenangan yang sedikit. Sedangkan akhlaknya Rasulullah SAW disebut oleh Allah dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya pada diri engkau itu ya Muhammad terdapat akhlak yang mulia, akhlak yang besar, akhlak yang agung. Bagaimana mungkin aku bisa menceritakannya? Maka kemudian disampaikan oleh Ali, kalau ingin tahu juga silakan tanyakan kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Ketika ditanya pada Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah pun kemudian menangis, dan tak lama setelah itu dia pun menjawab, khuluquhul Quran, akhlaknya Rasul itu adalah Al-Quran. Maka kemudian orang Arab Badui tersebut mendesak, bagaimana Al-Quran yang kau maksudkan tersebut? Tolong ceritakan bagian kecil saja. Maka kemudian Aisyah pun membacakan Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 13. Nanti silakan dibuka bagaimana seorang mukmin yang akan sukses diuraikan satu persatu akhlaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari kisah ini yang kita ambil, sesungguhnya sahabat sangat luar biasa terharu ketika teringat dengan peristiwa wafatnya Rasulullah. Bilal bin Rabah ketika ditanya bagaimana akhlaknya Rasul, mendengar pertanyaan itu dia pun kemudian menangis dan jatuh pingsan. Malah kemudian jangankan menceritakan tentang akhlaknya Rasul, ketika Bilal bin Rabah mengumandangkan azan saja setelah wafatnya Rasul, Bilal bin Rabah tidak bisa menyelesaikan kalimat azannya.
paling dia hanya bisa menyelesaikan sampai kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu kemudian dia pun jatuh pingsan. Kenapa begitu? Karena dulu semasa Rasulullah masih hidup, ketika Bilal bin Rabah kumandangkan kalimat azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, Nabi Muhammad tersebut sudah ada di hadapanku, kata Bilal bin Rabah. Dia pun tersenyum mendengar kalimat tersebut. Aku pun semakin bergairah dan bersemangat memandangkan azan. Tapi ketika dia telah meninggal dunia, ternyata aku kumandangkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Rasul tidak ada lagi di hadapanku. Itulah yang menyebabkan aku sedih dan terharu sehingga jatuh pingsan. Sehingga sejak Rasulullah meninggal dunia, Bilal bin Rabah hampir tidak pernah lagi mengumandangkan azan. Kalaupun ada dia mengumandangkan azan, berdasarkan satu riwayat, itu adalah berdasarkan permintaan cucu Rasul yang bernama Hasan dan Husain. Dia pun kumandangkan azan. Setelah lama dia tak kumandangkan azan, seluruh kota Madinah menjadi terdiam seluruhnya mendengar kumandang azan dari Bilal bin Rabah tersebut. Lalu kemudian seluruhnya berdatangan ke Masjid Nabawi. Begitu berdatangan ke Masjid Nabawi, sampai kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tersebut, Bilal bin Rabah pun jatuh pingsan. Seisi masjid tersebut terharu menangis seluruhnya. Lalu kemudian sadar dari pingsannya, baru terbata-bata perlahan-lahan Bilal bin Rabah tersebut mampu menyelesaikan kumandang azannya. Dan sejak saat itu sampai meninggal dunia, Bilal bin Rabah pun tak sanggup lagi mengumandangkan azan. Begitu merasa kehilangannya para sahabat dengan wafatnya Rasulullah. Maka wajar kemudian Huzaifah bin Yaman yang begitu cintanya pada Rasul, ketika kemudian teringat dengan wafatnya Rasulullah, lalu kemudian dia pun menangis terharu. Hadirin sidang jamaah zuhur yang dirahmati Allah. Maka pertanyaan berkaitan dengan hal ini, sudahkah sebesar itu cinta kita kepada Rasulullah sehingga teringat dengan Rasul lalu kemudian menangis? Sehingga teringat dengan Rasul, terharu, lalu kemudian muncul semangat baru lagi untuk menjalankan sunnah Rasulullah. Itulah kemudian pelajaran yang patut kita petik dari Huzaifah bin Yaman tersebut. Yang kedua yang membuatnya dia menangis sendiri adalah haulul matlah, membayangkan dahsyatnya kematian. Kita mungkin dengan kesibukan keduniaan kita tak terbayangkan oleh kita dahsyatnya kematian. Padahal Ali bin Abi Thalib sampai menyebutkan sesederhana sakaratul maut tersebut, kalaulah kemudian tidak dicurahkan rahmat oleh Allah, bagaikan kambing dikulitin hidup-hidup. Sampai Ali bin Abi Thalib pun pernah mengatakan, andaikan bisa minta ditukar, aku rela ditukar sakaratul maut tersebut dengan 100 kali tombak. Begitu dahsyatnya sakaratul maut. Maka kita sangat berharap sekali agar kemudian ketika kita akan meninggal dunia tersebut, rahmat Allah tercurah. Ketika rahmat Allah tercurah, khusyuk kita kemudian ingat pada Allah. Ketika khusyuk kita ingat pada Allah, itulah yang akan memalingkan beratnya sakaratul maut tersebut. Ibaratnya kita khusyuk dalam solat, sekalipun ayatnya ratusan yang kita baca, tapi kalau khusyuk tidak akan terasa letih oleh kita. Seperti Rasulullah ketika dia khusyuk dalam satu kali solat tahajud, kata Abdullah ibnu Umar yang mengikuti tahajud Rasul, satu rakaat saja ditamatkan oleh Rasul ketika itu, Al-Baqarah dan Ali Imran. Tak terasa letih oleh Rasul, tak terasa berat oleh Rasul, karena khusyuknya Rasul ketika itu mendirikan solat. Maka kita berharap betul sakaratul maut kita adalah sakaratul maut yang diringankan oleh Allah, karena Allah memberikan kekhusyukan kepada kita, ingat kepadanya, sehingga kemudian sakaratul maut yang begitu luar biasa berat tersebut terpalingkan rasa sakit dan beratnya tersebut menjadi ringan dan kita husnul khatimah. Lalu kemudian yang ketiga yang membuat Huzaifah bin Yaman tersebut menangis sendiri adalah al-wuquf baina yadayillah wa la adri ailal jannati yu'mar bih au ilan nar. Ketika nanti dikumpulkan di padang mahsyar, ternyata dia masih ragu. Sekalipun sahabat-sahabat yang lain berdasarkan informasi dari Rasul, dia termasuk orang yang dijamin masuk surga, tapi dia masih meragukan, akankah saya nanti di akhirat dipanggil untuk masuk surganya Allah, atau jangan-jangan dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang zuhur yang dirahmati Allah, ini sekaligus mengingatkan pada diri kita agar kemudian kita banyak introspeksi diri. Ketika introspeksi diri, kita tidak menghitung-hitung amal dan kebaikan.
Sebab orang yang suka menghitung amal dan kebaikan, pastilah kemudian menjadi orang yang sombong dan ujub atau takjub pada dirinya sendiri. Tapi kita korek-korek seluruhnya di mana letak kelemahan kita selama ini dalam menghambakan diri pada Allah. Kita kaji-kaji di mana letak kelalaian dalam mempersembahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kemudian menjadikan kita tidak pernah puas dengan ibadah yang kita miliki, malah mungkin muncul perasaan tidak puas dan perasaan bersalah. Inilah yang menyebabkan kita tidak akan pernah puas untuk kemudian mempersembahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa butiran sederhana yang diingatkan oleh Huzaifah bin Yaman, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kemudian menjadi peringatan pula bagi diri kita untuk kemudian berhati-hati dalam menghabiskan sisa waktu yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan dunia ini. Semoga kita termasuk orang yang bisa mengoptimalkan waktu-waktu kita dalam kehidupan dunia ini dan terhindar dari melalaikan waktu-waktu yang telah dimiliki oleh Allah. Sadari oleh kita, waktu yang lalu telah berlalu, tak mungkin datang lagi. Waktu yang akan datang belum tentu milik kita. Kita tidak boleh terlalu larut dengan masa lalu kita, apalagi berupa kesedihan, karena itu menjadikan kita sebagai orang yang pesimis. Dan kita tidak boleh terlalu berlarut pula membayangkan masa yang akan datang kita, karena itu menjadikan kita sebagai seorang penghayal. Jadikanlah masa lalu sebagai pelajaran berharga untuk mengisi masa-masa sekarang kita. Silakan buat planning dan perencanaan untuk masa yang akan datang kita, tapi tanpa kemudian melalaikan waktu sekarang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas khilaf dan salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.